Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat wal, afiat dan selalu dilimpahkan keberkahan. Sebelum kita mulai pembahasan yang sangat menarik hari ini, jangan lupa ya untuk klik tombol like, tinggalkan komen positif kalian, subscribe bagi yang belum, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya dari kami. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami terus berkarya. Sahabat-sahabatku, siapa di antara kita yang tidak ingin doanya mustajab? Siapa yang tidak rindu untuk merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta? Nah, ada satu amalan istimewa yang menjadi kuncinya, yaitu sholat tahajud. Bukan sekadar ibadah malam biasa, tahajud menyimpan rahasia-rahasia dahsyat yang bisa membuat doa-doa kita menembus langit. Hari ini, kita akan bedah tuntas 5 rahasia ilmiah dan spiritual sholat tahajud yang membuat doamu mustajab. Penasaran apa saja? Yuk, langsung saja kita bahas satu persatu. Rahasia 1. Ketenangan spiritual di waktu mustajab. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita selami lebih dalam rahasia pertama yang membuat sholat tahajud begitu istimewa. Ketenangan spiritual di waktu mustajab. Pernahkah kalian merasakan sensasi yang begitu berbeda saat terbangun di sepertiga malam terakhir? Udara terasa lebih sejuk, suasana rumah dan lingkungan begitu hening, dan jiwa kita seolah ditarik ke dalam kondisi yang lebih tenang dan damai. Ini bukanlah sebuah kebetulan. Waktu ini, yang sering disebut sebagai waktu hening, secara spiritual dan psikologis memiliki dampak yang luar biasa pada diri kita. Di siang hari, pikiran kita dipenuhi dengan berbagai macam hal. Pekerjaan, interaksi sosial, tugas rumah tangga, dan hiruk-pikuk media sosial. Ada begitu banyak noise atau kebisingan yang mengganggu dan memecah fokus kita. Otak kita terus-menerus memproses informasi dan menanggapi rangsangan dari luar, membuat kita sulit untuk benar-benar terhubung dengan batin dan Sang Pencipta. Namun, di sepertiga malam terakhir, semua kebisingan itu mereda. Dunia seolah berhenti sejenak, memberikan kita kesempatan emas untuk pulang ke diri sendiri dan kembali kepada Allah. Saat kita bangun dan berwudu, kita merasakan sensasi dingin air yang menyegarkan, membersihkan bukan hanya fisik kita, tetapi juga menyucikan hati dari segala keruwetan pikiran. Kemudian, saat kita berdiri di atas sajadah, dalam keheningan malam yang sunyi, tidak ada lagi distraksi. Tidak ada notifikasi pesan masuk, tidak ada jadwal yang mengejar, dan tidak ada obrolan yang memecah konsentrasi. Yang ada hanyalah kita, sajadah, dan koneksi langsung dengan Allah. Kondisi inilah yang menciptakan resonansi spiritual yang sangat kuat. Pikiran kita menjadi lebih jernih, hati menjadi lebih pasrah, dan jiwa terasa lebih terbuka untuk menerima kebaikan. Dalam keadaan yang hening dan khusyuk ini, doa-doa yang kita panjatkan tidak hanya sekadar rangkaian kata, melainkan bisikan tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Doa yang keluar dari jiwa yang tenang dan pasrah, memiliki kekuatan yang tak terlukiskan. Ia seperti anak panah yang melesat lurus tanpa hambatan, menembus lapisan-lapisan langit dan langsung sampai ke arsy Allah. Para ilmuwan psikologi pun mengakui pentingnya waktu hening atau meditasi untuk kesehatan mental. Waktu tahajud adalah bentuk meditasi spiritual yang paling agung. Ia membantu menenangkan sistem saraf kita, mengurangi tingkat stres dan kecemasan, serta memulihkan energi spiritual yang terkuras sepanjang hari. Ketenangan yang kita dapatkan saat tahajud tidak hanya bertahan selama sholat, tetapi juga ikut terbawa sepanjang hari, membuat kita lebih sabar, lebih optimis, dan lebih siap menghadapi tantangan. Jadi, ketika kita merasakan ketenangan dan kedamaian di sepertiga malam, sesungguhnya kita sedang berada di zona spiritual yang paling mustajab. Ketenangan ini menciptakan kondisi optimal bagi jiwa untuk berkomunikasi dengan Rabb-Nya, memastikan bahwa setiap kata doa yang terucap adalah bisikan yang tulus, penuh harap, dan sungguh-sungguh. Inilah rahasia mengapa tahajud menjadi kunci pembuka doa yang mustajab. Ia menempatkan kita pada frekuensi spiritual yang paling tepat untuk terhubung langsung dengan Allah, Sang Maha Mengabulkan Doa. Rahasia 2. Peningkatan fokus dan konsentrasi otak. Mari kita bahas rahasia kedua dari sholat tahajud, kali ini dari sisi ilmiah yang sangat menarik, peningkatan fokus dan konsentrasi otak. Sholat tahajud bukan hanya sebuah amalan spiritual, tetapi juga sebuah latihan yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kognitif kita.
Secara ilmiah, siklus tidur kita memiliki beberapa tahapan, dan bangun di sepertiga malam terakhir ternyata berada pada fase yang sangat optimal untuk memulai aktivitas otak dengan kondisi yang paling segar. Saat kita tidur, otak kita bekerja keras untuk memproses informasi dari hari sebelumnya, membersihkan racun-racun, metabolisme, dan mempersiapkan diri untuk hari esok. Ketika kita bangun di tengah malam untuk sholat tahajud, kita menginterupsi siklus tidur. Namun interupsi ini justru memberikan reset yang positif pada otak. Kondisi otak kita saat itu berada pada puncak kejernihan. Tidak ada lagi sisa-sisa kelelahan mental dari pekerjaan atau aktivitas hari sebelumnya. Kondisi ini dikenal sebagai brain fog atau kabut otak yang seringkali kita rasakan saat baru bangun di pagi hari yang sibuk. Namun, saat tahajud, kabut ini tidak ada. Sebaliknya, yang kita rasakan adalah pikiran yang lebih jernih, tajam, dan siap untuk berkonsentrasi penuh. Dalam keadaan seperti ini, membaca ayat-ayat suci, merenungkan maknanya, dan memanjatkan doa akan terasa jauh lebih mendalam. Kita tidak hanya mengucap kata-kata, tetapi benar-benar menghayati setiap lafal, memahami maknanya, dan meresapinya ke dalam hati. Lebih dari itu, sholat tahajud adalah aktivitas yang melibatkan koordinasi antara pikiran dan tubuh. Gerakan-gerakan sholat, seperti berdiri, ruku, sujud, dan duduk, melatih koordinasi motorik halus dan kasar. Gerakan-gerakan ini, ditambah dengan ritme bacaan yang teratur, menciptakan sebuah meditasi gerak yang membantu menenangkan gelombang otak. Para ahli neurosains menemukan bahwa aktivitas yang terstruktur dan berulang seperti ini dapat meningkatkan produksi neurotransmitter yang membantu meningkatkan konsentrasi, seperti serotonin dan dopamin, yang juga berperan penting dalam mengatur suasana hati dan motivasi. Saat kita sujud, posisi ini secara unik mengalirkan darah lebih banyak ke otak. Aliran darah yang lancar ini membawa lebih banyak oksigen dan nutrisi, yang sangat esensial untuk fungsi otak yang optimal. Ini ibarat mengisi ulang baterai otak kita, membuatnya lebih siap untuk berpikir jernih, menyelesaikan masalah, dan, yang terpenting, fokus pada doa-doa yang kita panjatkan. Doa yang dipanjatkan dengan fokus dan kesadaran penuh tentu memiliki kekuatan yang berbeda, bukan? Ia bukanlah sebuah monolog yang asal ucap, melainkan sebuah dialog yang intim, sadar, dan penuh penghayatan. Dengan demikian, secara ilmiah, tahajud bukan hanya ibadah yang membersihkan jiwa, tetapi juga terapi yang melatih dan meningkatkan kemampuan kognitif kita. Ia mengondisikan otak untuk berada dalam keadaan terbaiknya, yang pada gilirannya membuat doa-doa kita dipanjatkan dengan konsentrasi yang maksimal, penuh kesadaran, dan penghayatan yang mendalam. Ini adalah fondasi kuat yang menjadikan setiap doa yang terucap memiliki bobot spiritual dan kekuatan yang luar biasa. Rahasia 3. Membuka pintu rezeki dan keberkahan. Sahabat-sahabatku yang luar biasa, mari kita ungkap rahasia ketiga yang menjadikan sholat tahajud sebagai amalan istimewa, membuka pintu rezeki dan keberkahan. Seringkali, kita berpikir bahwa rezeki hanya soal uang, pekerjaan, atau harta benda. Padahal, rezeki jauh lebih luas dari itu. Rezeki bisa berupa kesehatan, ketenangan batin, keluarga yang harmonis, atau bahkan waktu luang untuk beribadah. Dan kunci untuk membuka semua pintu rezeki ini, baik yang terlihat maupun tidak, adalah sholat tahajud. Tahajud adalah sebuah investasi spiritual yang paling menguntungkan. Di saat sebagian besar orang terlelap, kita memilih untuk bangun, bersujud, dan memohon langsung kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Tindakan ini menunjukkan sebuah kepercayaan dan pengorbanan yang luar biasa. Allah sangat menyukai hambanya yang berkorban deminya. Dan sebagai balasan, Allah akan memberikan balasan yang tak terduga, yang seringkali datang dalam bentuk rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Banyak kisah nyata dari para ulama, pengusaha, dan orang-orang sukses yang menjadikan tahajud sebagai rutinitas harian mereka. Mereka bersaksi bahwa keberhasilan yang mereka raih tidak hanya didapat dari kerja keras semata, tetapi juga dari keajaiban yang terjadi setelah mereka konsisten sholat di sepertiga malam. Ini bukanlah hal mistis, melainkan sebuah hukum alam dan spiritual. Ketika kita membersihkan hati dan jiwa kita dengan tahajud, kita seolah-olah membersihkan saluran keberkahan dalam hidup kita. Energi positif dan niat tulus yang kita pancarkan saat tahajud menarik hal-hal baik dan keberuntungan ke dalam hidup kita.
Bayangkan seperti ini, hidup kita adalah sebuah wadah. Di siang hari, wadah itu seringkali terkontaminasi oleh energi negatif, rasa lelah, dan kekhawatiran. Namun, di waktu tahajud, kita membersihkan wadah tersebut, membuang semua kekeruhan, dan mengisinya kembali dengan air yang jernih, yaitu keberkahan dari Allah. Wadah yang bersih dan jernih inilah yang siap menampung rezeki dan keberkahan yang akan datang. Selain itu, sholat tahajud melatih kita untuk lebih bersyukur. Saat kita bersujud di tengah malam, kita merenungkan segala nikmat yang telah Allah berikan. Rasa syukur ini memicu hukum alam yang luar biasa. Semakin kita bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan ditambahkan. Tahajud menjadi penguat sinyal dari rasa syukur kita, membuatnya sampai ke Allah dengan lebih cepat dan lebih kuat. Jadi, jangan pernah menganggap enteng kekuatan tahajud. Ia bukan hanya amalan ibadah, tetapi juga sebuah strategi untuk menarik rezeki dan melancarkan segala urusan. Ketika kita menjadikan tahajud sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup kita, kita sedang menabung keberkahan yang akan kita tuai baik di dunia maupun di akhirat. Jadikan tahajud sebagai jembatan yang menghubungkan doamu dengan pintu-pintu rezeki Allah yang tak pernah kering. Rahasia 4. Menguatkan mental dan kepercayaan diri. Sahabat-sahabatku yang luar biasa, mari kita masuk rahasia keempat yang tak kalah penting dari sholat tahajud, menguatkan mental dan kepercayaan diri. Dalam hidup ini, kita pasti akan menghadapi berbagai tantangan, kegagalan, dan keraguan. Dan untuk menghadapinya, kita membutuhkan mental yang kuat dan kepercayaan diri yang kokoh. Tahajud adalah game terbaik untuk melatih kekuatan mental dan membangun keyakinan diri kita. Coba renungkan, apa yang dibutuhkan untuk bangun di tengah malam, melawan rasa kantuk yang begitu berat, dan berwudu dengan air dingin, kemudian berdiri untuk sholat? Jawabannya adalah disiplin, ketekunan, dan tekad yang kuat. Melakukan semua ini secara rutin, hari demi hari, adalah bentuk latihan mental yang luar biasa. Ini mengajarkan kita untuk mengendalikan diri, bukan dikendalikan oleh hawa nafsu dan kenyamanan. Setiap kali kita berhasil bangun untuk tahajud, kita sedang memenangkan pertempuran kecil melawan diri kita sendiri. Kemenangan-kemenangan kecil ini akan menumpuk dan membangun fondasi mental yang sangat kuat. Mental yang kuat inilah yang membuat kita tidak mudah menyerah di hadapan kesulitan. Ketika kita menghadapi masalah di siang hari, kita akan teringat pada pengorbanan yang kita lakukan di malam hari. Kita tahu bahwa jika kita bisa mengalahkan rasa kantuk demi Allah, kita juga bisa mengalahkan tantangan-tantangan lain dalam hidup. Keyakinan ini menumbuhkan optimisme dan ketabahan yang tak tergoyahkan. Selain itu, tahajud juga membangun kepercayaan diri kita dengan cara yang paling fundamental, yaitu dengan membuat kita sadar akan kekuatan Allah. Saat kita bersujud di tengah malam, kita menyadari bahwa kita hanyalah hamba yang lemah di hadapan Sang Maha Kuasa. Namun, dalam kelemahan itu, kita menemukan kekuatan yang luar biasa. Kita menyerahkan segala beban, kekhawatiran, dan ketakutan kita kepada Allah, dan memohon pertolongannya. Proses ini secara perlahan tapi pasti, menghilangkan rasa khawatir dan membangun rasa aman. Kita percaya bahwa jika Allah bersama kita, tidak ada yang perlu kita takuti. Kepercayaan diri yang bersumber dari Allah adalah kepercayaan diri yang paling otentik dan paling kokoh. Seorang hamba yang rutin tahajud akan memancarkan aura keyakinan dan ketenangan. Mereka tidak lagi mencari pengakuan dari manusia, karena mereka sudah merasakan pengakuan dan cinta dari Allah. Mereka tidak lagi takut akan kegagalan, karena mereka tahu bahwa Allah akan selalu membimbing mereka. Mental yang kuat dan kepercayaan diri yang dibangun melalui tahajud adalah modal utama untuk meraih kesuksesan, tidak hanya di dunia, tetapi juga di hadapan Allah. Jadikanlah tahajud sebagai pilar yang menguatkan jiwamu, dan lihatlah bagaimana kepercayaan dirimu akan tumbuh, menjadi kamu pribadi yang tak mudah rapuh. Rahasia 5. Menjadi hamba pilihan yang dekat dengan Allah. Sahabat-sahabatku yang luar biasa, mari kita selami rahasia tahajud yang paling agung, yaitu menjadi hamba pilihan yang dekat dengan Allah. Semua rahasia yang kita bahas sebelumnya, mulai dari ketenangan batin hingga peningkatan fokus, pada akhirnya bermuara pada satu tujuan utama, membangun hubungan yang intim dan spesial dengan Sang Pencipta. Tahajud adalah tiket emas yang diberikan Allah kepada kita untuk merasakan kedekatan yang luar biasa, sebuah kedekatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Di tengah malam yang sunyi,
Ketika dunia dan isinya terlelap dalam tidur, kita memilih untuk bangun. Ini bukan karena paksaan, melainkan karena panggilan hati. Kita meninggalkan kenyamanan selimut dan kehangatan tempat tidur demi berdiri, rukuk, dan bersujud di hadapan Allah. Tindakan ini adalah bukti cinta dan kerinduan kita kepadanya. Dan ketahuilah, cinta yang tulus pasti akan dibalas dengan cinta yang lebih besar. Ketika kita memilih untuk mendekat kepadanya, Allah pun akan lebih mendekat kepada kita. Kedekatan ini mengubah segalanya. Bayangkan, jika kita memiliki akses langsung dan pribadi kepada penguasa tertinggi di alam semesta, apa yang tidak bisa kita dapatkan? Kedekatan ini menjadikan doa-doa kita bukan lagi sekadar permohonan, melainkan sebuah percakapan. Kita berbisik, mengadu, dan mencurahkan segala isi hati kita, yakin sepenuhnya bahwa Allah mendengar setiap kata, bahkan setiap bisikan hati yang tak terucap. Inilah yang dimaksud dengan doa yang mustajab, doa yang keluar dari hati yang telah merasakan kedekatan dengan Sang Maha Mengabulkan. Kedekatan ini juga memberikan ketenangan dan kepercayaan diri yang tidak ada tandingannya. Ketika kita dekat dengan Allah, kita tidak lagi merasa sendirian. Kita tahu ada penolong yang maha kuasa yang selalu siap sedia. Ketenangan batin ini membuat kita lebih sabar menghadapi ujian dan lebih bersyukur atas setiap nikmat. Kita belajar untuk melepaskan segala kekhawatiran, karena kita telah menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Mengatur. Tahajud adalah waktu di mana kita memperbaharui janji setia kita kepada Allah. Setiap sujud adalah pengakuan akan kelemahan kita dan pengakuan akan keagungannya. Setiap tetes air mata yang jatuh karena penyesalan atau kerinduan adalah tanda dari hati yang tulus. Kedekatan yang terjalin dalam tahajud menjadikan kita hamba yang dicintai, hamba yang doanya didengar, dan hamba yang selalu dalam lindungannya. Inilah rahasia terdalam mengapa doa-doa para pelaku tahajud memiliki bobot yang berbeda. Doa mereka bukan sekadar kata-kata, melainkan buah dari hubungan yang intim dan tulus dengan Sang Pencipta. Jadikanlah tahajud sebagai jembatan yang menghubungkan jiwamu dengan Sang Maha Cinta, dan rasakan sendiri bagaimana setiap doamu menjadi bisikan yang dikabulkan. Nah, sahabat-sahabatku, luar biasa sekalikan rahasia-rahasia tahajud ini. Sekarang kalian sudah tahu, mengapa tahajud bisa membuat doa-doa kita mustajab. Ini adalah ajakan untuk kita semua. Mari istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud. Jadikan ia rutinitas, jadikan ia kebutuhan, dan rasakan sendiri keajaiban-keajaibannya dalam hidup kalian. Semoga pembahasan ini memberikan manfaat dan motivasi untuk kita semua. Jangan lupa sekali lagi, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian agar lebih banyak yang terinspirasi, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.